Hewa yang menjadi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Warga dievakuasi menggunakan 8 truk yang disiapkan Pemkab Flores Timur, truk Basarnas, dan truk milik warga. Sejumlah korban erupsi yang merupakan lansia harus dibopong petugas dan melewati desa-desa yang telah terkena dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Jangan enggak. Semua dimulai dengan bersama dengan tim SAR gabungan, khususnya dengan teman-teman dari Brimob, mengirik di Desa Hewa, Kecamatan Wilanjutang. Di situ kita lihat situasinya dan kondisi di perumahan terdampak karena jalan yang Ratusan cocok warga buat yang mereka dievakuasi kini ditempatkan di pengungsian yang telah dipersiapkan buat kita. di Desa Eputobi. Di sisi lain, petugas gabungan juga terus memantau dan mengevakuasi warga yang terjebak di Desa Hewa. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 rumah di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara hangus terbakar pada Jumat dini hari. Naasnya, satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan kedua anaknya tewas dalam peristiwa tersebut. Warga Jalan Papango 3B Tanjung Priuk, Jakarta Utara dikagetkan dengan peristiwa kebakaran yang menghanguskan 2 rumah dini hari tadi. Besarnya kobaran api membuat warga tak bisa berbuat banyak. Tak lama kemudian petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara tiba dan berusaha memadamkan api. Petugas mengerahkan 13 unit damkar untuk memadamkan api. Naasnya, dalam peristiwa ini satu keluarga yang terdiri dari suami istri serta 2 orang anaknya yang berusia 8 dan 3 tahun meninggal dunia. Korban terjebak di dalam rumah karena api yang semakin membesar. Petugas damkar menemukan jasad keempat korban dalam kondisi sedang bersamaan. Ada rumah, jadi yang korban ada 4. Ada 4 suami istri, terus 2 anak. Untuk penyebabnya sendiri, Pak? Penyebabnya kita sementara jadi nanti kita masih dalam penyelidikan dari kepolisian. Berapa bangunan, Pak, yang kebakar? Ada 4 kali 10, yang satunya 3 kali 3 Ya. Untuk unit sendiri, Pak, yang diturunkan? Ini kan 13 unit. Jenazah para korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kamar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, polisi akan menindak pelaku penjarahan truk tanah yang menabrak seorang bocah SD di Kabupaten Tangerang, Banten. Para pelaku diimbau agar mengembalikan barang-barang yang telah dijarah. Inilah video amatir yang merekam aksi penjarahan truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kabupaten Tangerang, Banten. Pintu, ban, AC, radio hingga tangki truk diambil sejumlah warga. Penjarahan ini dilakukan usai insiden truk tanah yang menabrak seorang bocah SD berusia 9 tahun. Warga yang kesal merusak dan menjarah puluhan truk tanah tersebut. Atas aksi ini, polisi akan menindak para pelaku penjarahan. Terkait pengambilan barang-barang di truk baik itu pintu, kemudian AC, kemudian tangki. Tentunya saya sampaikan kepada masyarakat, tadi juga pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah, kepala desa, tokoh pemuda, kalau misalkan masih ada yang mengamankan barang-barang tersebut, segera kembalikan kepada
Polri kita himbau untuk segera kembalikan. Sebelumnya pada Kamis pagi, emosi warga tidak terkendali usai kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan tanah. Seorang bocah jatuh dari boncengan motor dan terlindas truk hingga luka serius di bagian kaki. Warga pun beramai-ramai membakar truk tanah tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pasca bentrok warga dengan aparat kepolisian dan pengemudi truk, kini Jalan Raya Salembaran, Kabupaten Tangerang, Banten kembali normal. Namun tidak terlihat lagi aktivitas truk melintas di jalan raya tersebut. Truk tanah yang biasa lalu lalang di Jalan Raya Salembaran atau Jalan Raya Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten saat ini tidak lagi terlihat melintas. Puluhan truk tanah yang dirusak warga telah dievakuasi dari tepi jalan lokasi kejadian oleh petugas ke halaman kosong proyek. Sebelumnya truk-truk besar kerap melintas di Jalan Raya Salembaran tersebut dan membuat lalu lintas macet, hingga akhirnya terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang bocah sekolah dasar dan memancing amukan warga. Sejumlah pengguna jalan mengaku sering mendengar kecelakaan yang melibatkan truk besar. Ada korban di sono di Kosambi kemarin, katanya di sini yang buka video. Kalau gue jarang lewat di sini, kadang di tempatan, jarang gue lihat. Ya, ngeganggu banget sih. Kadang saya perjalanan dari Kerojok ke sini, kadang itu makanya saya jarang lewat sini. Dengan adanya peristiwa ini, masyarakat berharap kepada pemerintah terkait dapat menegakkan peraturan yang ada dan para pengendara truk tanah juga dapat menaati peraturan tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews. Sidang lanjutan kasus guru honorer Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan menghadirkan ahli forensik. Dalam sidang tersebut, ahli menyebut korban bukan karena dipukul sapu. Persidangan kasus Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan menghadirkan ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sultra, Dr. Raja Alfat. Saat menjelaskan dari pertanyaan majelis hakim dan para pengacara, ahli memaparkan rincian luka yang bisa disebabkan gagang sapu yang dijadikan sebagai alat bukti. Saat melihat foto korban yang melepuh dinilai tidak mungkin disebabkan dari gagang sapu. Hanya misalkan kayak ujian tadi itu, lukanya bisa sampai robek, bisa sampai lecet, lecet ataupun robek. Tapi kalau misalkan ada pelindungnya, ya bisa jadi lukanya luka lecet juga bisa. Tapi terjadi kerusakan atau robekan pada kain ataupun baju atau celana yang melapisi permukaan kulit ini. Karena yang dirusakkan permukaan dulu, baru yang dalam. Ya seperti itu. Iya, jadi ada robek di kainnya harusnya. Menurut ahli, alat bukti memiliki permukaan halus. Apabila digunakan untuk memukul, maka hanya akan mengakibatkan luka memar. Saat kejadian, korban pun menggunakan celana panjang sehingga ada penghalang. Sementara luka di paha kanan korban melepuh dan diduga disebabkan gesekan benda kasar. Sidang lanjutan guru honorer Supriyani akan kembali digelar pada Senin mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan panjang menuju sejumlah negara. Sebelum berangkat, Presiden meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggantikan dirinya memimpin Kabinet Merah Putih. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto berangkat melalui Bandara Udara Halim Perdana Kusuma pada Jumat pagi. Rencananya Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara, antara lain Cina dan Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo akan melanjutkan lawatannya ke KTT APEC di Peru, G20 di Brasil, dan KTT G7 di Kanada, berlanjut ke beberapa negara Timur Tengah. Selama berada di luar negeri, Prabowo meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin Kabinet Merah Putih. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang
gunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024. Rakornas ini akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih, seluruh kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah se-Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan pengarahan langsung kepada para peserta Rakornas secara tertutup. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis. Tapi juga ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan. Jadi terima kasih. Tahun ini Rakornas Forkompinda 2024 memiliki tema implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bogor, Jawa Barat, Giselia Nur Rahma, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Informasi Pilkada, pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berdialog terbuka dengan anak muda Jakarta. RK berdiskusi soal lapangan kerja hingga industri kreatif. Kedatangan Ridwan Kamil disambut warga yang tak sabar ingin berbincang dengan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 tersebut. Dalam acara ini, Ridwan Kamil mendengarkan keluh kesah warga Jakarta, terutama anak muda. Warga yang hadir menyampaikan permasalahan terkait lapangan kerja hingga industri kreatif. Ridwan Kamil hadir atas undangan Raffi Ahmad yang ingin berdialog langsung dengan warga demi masa depan Jakarta yang lebih baik. Sebagai Bapak Saksi Nikah, saya wajib membuat Kang Raffi mantap dalam tugas barunya, dikasih gagasan, saran-saran, supaya pulang dari sini bisa direnungkan, mungkin dalam kapasitasnya bisa mempengaruhi pemerintah pusat untuk mewujudkan gagasan tadi. Contoh, kalau kita mau Jakarta naik kelas, salah satu caranya jadi kota festival. Ridwan Kamil memberi masukan kepada Raffi Ahmad yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Pak Emil kasih nasihat saya untuk beberapa program yang bisa menjurus kepada generasi muda. Nah, Pak Emil bilang akhirnya ya udah kita sosialisasikan saja program-program yang bagus untuk generasi muda. Jadi ini sebenarnya acara after office ini acara saya yang mengundang Pak Emil dan mengundang secara terbuka teman-teman generasi muda. Sejumlah artis ikut meramaikan acara ini, di antaranya Atta Halilintar, Aurel, Nagita Slavina, dan Paula Verhoeven. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana melanjutkan safari kampanye mereka dengan bertemu warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dharma Pongrekun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan amanah kepada dirinya mengemban suara rakyat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, kembali melanjutkan safari kampanyenya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat sore.
Darmo Pongrekun dan Kunwardana bersilaturahmi kepada warga dan mendengarkan keluh kesah warga. Calon gubernur nomor urut 2 ini menegaskan dalam kampanye puncaknya nanti akan mengundang seluruh elemen masyarakat. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami. Kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Rencananya, kampanye akbar akan diselenggarakan di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyambangi 2 pulau di Kepulauan Seribu. Pramono menyosialisasikan program kesehatan, pendidikan, pariwisata, hingga sarana transportasi umum. Pemirsa, Pramono Anung menghadiri istighosa dan silaturahmi dengan Forum Ulama dan Santri di Gor Serbaguna, Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu. Tak hanya Pulau Tidung, di hari yang sama Pramono juga melanjutkan safari politiknya menyambangi Pulau Lancang untuk mendengarkan sejumlah aspirasi warga Kepulauan Seribu. Pramono juga menyampaikan beberapa program kepada masyarakat Pulau Tidung dan Pulau Lancang, mulai dari program di sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata, hingga transportasi umum. Pramono Anung menambahkan pihaknya akan meratakan pembagian Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Tadi juga menyampaikan persoalannya sangat berbeda dengan yang di Jakarta. Kalau kita belanja masalah ya, di antaranya satu urusan gedung yang belum terselesaikan, yang miliknya ini sebenarnya gedung gotong royong diinisiasi oleh warga NU. Bagi saya ini karena gotong royong pasti penyelesaiannya lebih gampang. Yang kedua, tanah kubur. Yang ketiga, persoalan klasik seperti Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, dan sebagainya. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menghadiri Maulid Nabi di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sidul mengingatkan warga untuk selalu mencintai Nabi Muhammad. Sidul dan istrinya tiba di acara Maulid Nabi Muhammad di Cipulir, Jakarta Selatan. Para jemaah Maulid yang semuanya kaum ibu-ibu dari Majelis Taklim Mutmainah ini menyambut antusias Rano Karno. Rano mengatakan kegiatan menghadiri acara Maulid adalah cara umat mencintai Rasulullah. Sebelum meninggalkan acara, Rano sempat berfoto bersama para jemaah. Pemirsa, lembaga survei Poltreking Indonesia membuka suara terkait tuduhan survei elektabilitas Pilkada Jakarta yang dinilai berbeda signifikan dengan hasil survei lembaga lain. PSU, setiap kelurahan, setiap desa. Dalam keterangannya di depan awak media, lembaga survei Poltreking Indonesia menyebut survei yang menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di peringkat pertama dalam satu putaran beberapa waktu lalu sudah dilakukan sesuai SOP dan aturan. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menjabarkan pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul dari 2 pasangan calon lain telah melewati 12 SOP dan alur survei, serta diambil sampling dari 200 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Survei yang dilakukan oleh Poltreking juga melalui sistem digitalisasi dan lewat aplikasi, sehingga data koresponden masuk secara digital melalui aplikasi dan tidak berbentuk manual ataupun berupa kertas atau kuesioner. Malu Pak Hanta memimpin Poltreking bilang di depan media, kalau sekiranya saya atau kami khawatir, takut data Poltreking ini bermasalah atau ada rekayasa merubah angka elektabilitas, ada cara paling cepat untuk berhindar. Apa? Mundur dulu sebelum dipanggil. Kami tidak memilih itu. Kami tidak mundur dari persepsi, kami lanjutkan, kami datang, kami membawa data itu. Nah, data inilah yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian seperti apa. Jadi justru kami ingin mengantarkan kepada Dewan Etik pada saat itu bahwa ini data kami. Sekali lagi saya ulangi, kalau misalnya kami khawatir, takut karena sifatnya sukarela, itu tinggal mundur tidak bisa dipanggil, selesai. Tapi kami tidak memilih itu. Karena itu saya sama tim, karena kalau data kita benar, kita tidak
merubah elektabilitas, maka bismillah. Sampaikan sampai kapanpun. Itu prinsip kami sejak poltreking berdiri hampir 13 tahun yang lalu.